Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, anak-anak bapak kelas 7 yang dimuliakan Allah, selamat datang di materi Al-Quran Hadis kelas 7. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pedoman hidup manusia. Nah, yang ini nggak perlu kamu catat, kamu dengarkan aja dulu. Nanti ada poin yang perlu kamu catat. Pedoman hidup manusia itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Jadi manusia ini harus berpedoman pada Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis. Dan yang ketiga, ijtihad. Jadi seluruh manusia, terutama orang Islam, itu berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, kalau ada orang yang tidak berpedoman selain dari 3 ini, maka dia tidak akan selamat atau kehidupannya akan merasa sulit. Kemudian kita yang pertama akan membahas Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Qura'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Muhammad oleh Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur dan ibadah bagi pembacanya. Nah, poin ini silahkan kamu catat di buku Al-Quran Hadis catatan. Silahkan di post video ini dan kamu catat. Nah, setelah selesai kamu catat, kita lanjut dalil tentang Al-Quran. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, poin ini juga perlu kamu catat. Ini penting. Dalil tentang Al-Quran. Catat, silakan diskusi. Nah, setelah itu nama-nama Al-Quran. Nah, ini juga perlu kalian catat. Jadi kalian tahu Al-Quran itu punya nama yang lain. Apa aja? Yang pertama Al-Kitab, yaitu kitab. Yang kedua Al-Furqan, artinya pembeda. Selanjutnya yang ketiga Al-Huda, artinya petunjuk. Yang keempat Az-Zikru, artinya penjelas atau peringatan. Yang kelima Al-Bayyinah, artinya bukti nyata. Dan yang keenam An-Nur, artinya cahaya. Nah, jadi nama lain ini ketika kamu dengar mana Al-Furqanmu, berarti dia menunjukkan Al-Quran. Mana Az-Zikru, punya mana, pinjam dulu Al-Bayyinahmu, misalnya begitu kawan pinjam, berarti dia meminjam Al-Quran. Itu juga perlu kamu catat tadi ya. Selanjutnya fungsi Al-Quran, apa gunanya Al-Quran? Yang pertama sebagai petunjuk hidup manusia. Nah, jadi manusia ini harus mengikuti tunjuk ajar dari Al-Quran. Al-Quran memerintahkan tidak boleh, sebagai contoh nih ya, Al-Quran memerintahkan tidak boleh memakan bangkai, jangan makan bangkai. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia. Yang kedua sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Yang ketiga sebagai pembeda antara yang hak atau yang benar dan yang batil atau yang salah. Nah, poin ini ketiga ini perlu kamu catat. Silakan di post video ini dan kamu catat. Nah, setelah selesai kamu catat, kita lanjut. Yang kedua apa tadi? Hadis. Ya. Apa itu hadis? Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, artinya yang baru, muda, cerita ya, cerita, berita dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi SAW. Segala berita yang tersumber dari Nabi Muhammad SAW, ucapan, perbuatan, takrir, ketetapan maupun sifat zahir. Nah, poin ini juga perlu kamu catat. Poin 2 hadis ini kamu catat dulu hadis. Selesai saya mencatat, kamu lanjut
catatan di bawahnya ya. Jadi pengertian hadis adalah segala ucapan, perbuatan tentang Nabi Muhammad SAW. Apa itu takrir? Takrir adalah ketetapan sikap diam Nabi. Contohnya, suatu hari Nabi Muhammad bersama Khalid bin Walid berkunjung ke rumah Maimunah, bibi Nabi saudara. Rasul dihidangkan sejenis daging dab. Dab itu seperti kalau di Indonesia biawak. Disediakan daging itu. Khalid bin Walid memakan daging tersebut. Tetapi Rasulullah tidak memakannya. Ketika Rasulullah ditanya tentang daging ini haram ya Rasulullah, apakah ini haram maka kamu tidak memakan? Rasulullah pun diam dan tidak mengatakan daging tersebut haram. Nah, inilah yang disebut dengan takrir. Kamu catat tadi ya. Kemudian fungsi hadis, ini perlu dicatat juga fungsi hadis. Yang pertama, mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dikuatkan lagi di hadis. Apa contohnya? Keterangan ini ditulis dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 102. Yang kamu catat ya dulu nih. Yang ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beriman. Kemudian menafsirkan ayat Al-Quran yang bersifat global, fungsinya atau global. Nah, di Al-Quran itu tidak dijelaskan secara spesifik, tapi secara global, keseluruhan. Nah, hadis inilah fungsinya untuk menafsirkan yang lebih rinci, kemudian menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Contohnya tentang keharaman binatang buas. Keharaman ini tidak kita temukan di dalam Al-Quran. Sabda Nabi, akan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kamu catat ya. 1 poin ini, poin 2, poin 3 sampai sini kamu catat. Silakan di pause video ini dan kamu catat dulu. Nah, selesai kamu catat, kita mau melihat cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya Al-Quran dan hadis ini tersampaikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan dalam keluarga. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim di dalam menyelesaikan masalah. Ketika kamu ada bermasalah, untuk kamu kembalikan ke hadis. Ayatnya begini, Al-Quran begini. Nah, itulah fungsi. Mungkin itu aja dulu pembelajaran kita hari ini. Silahkan kamu catat tadi ya. Poin ini juga perlu kamu catat nih. Cara memfungsikan Al-Quran. Sampai sinilah catatan kita. Sampai poin 4 kamu catat. Oke, baik. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Bapak sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.